Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, baik selalu, Bu. Bu Ima gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ya, Pak Didi, seperti rencana awal ya, sesuai jadwal bahwa hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu kelima, Pak. Tak terasa ya, Pak, sudah 1 bulan. Betul, Bu, 1 bulan berlalu. Iya, tidak terasa ini sudah pendampingan individu kelima, Pak. Betul. Nah, jadi untuk pendampingan individu kelima ini, Bapak sudah siap, Pak? Siap, Bu, insya Allah. Siap, ya, Pak. Baiklah, untuk tema pada pendampingan individu 5 ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Dengan fokus pendampingan itu ada 4. Yang pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian yang keempat adalah penilaian praktik coaching. Nah, jadi itu adalah fokus pendampingan kita hari ini, Pak. Bu. Ya, Pak, dalam 1 bulan ini, saat Bapak melakukan pembelajaran daring, Pak, bagaimana proses yang sudah berjalan ini, Pak? Bisa Bapak ceritakan mungkin ada suatu hal yang menarik ataupun tantangan yang Bapak hadapi selama 1 bulan ini? Ya, Bu, betul. Selama pembelajaran dengan daring di LMS yang saya dapatkan itu banyak sekali hal-hal yang menarik, diantaranya yaitu kita ini mencetuskan beberapa program yang akan kita laksanakan, dan juga kita ini praktik baiknya di modul 3.1, dan yang ini, Bu, tentang program yang berdampak pada siswa, itu juga menarik sehingga perlu saya dalami, sehingga keberpihakan murid itu terlibat dalam suatu program sangat dibutuhkan, Bu, sehingga terjadi mitra nanti. Dan banyak juga seperti ini praktek aset-aset sekolah yang perlu kita berdayakan baik secara fisik maupun non fisik itu, Bu. Ya, berarti banyak sekali ya yang Bapak dapatkan sesuai dengan apa yang Bapak utarakan tadi, ya, Pak. Kemudian juga saya melihat, Pak, pada pembelajaran Bapak pada bulan ini itu sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Bapak juga sudah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dengan mengunggah tugas, itu sudah disiplin ya, Pak, tepat waktu ya, tidak pernah telat. Nah, itu sudah sangat baik sekali, Pak Didi. Ya, dengan juga saat ruang kolaborasi maupun elaborasi sudah sangat aktif mengikuti kegiatan tersebut, dan itu merupakan suatu Pak, peningkatan yang baik sekali untuk Pak Didi. Terima kasih, Bu Ima. Ya, baiklah Pak Didi, kemarin Bapak sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi terkait pembelajaran rekan sejawat. Ya, hasil observasinya ada, Pak? Ada, Bu. Ini, Bu, hasil observasi. Ini, Bu. Oh ya. Nah, jadi Bapak sudah melakukan gitu, untuk observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat. Ya, baik sekali Pak Didi, terus semangat ya, Pak, dan praktek baiknya harap tidak putus sampai di sini, terus berbagi kepada rekan sejawat. Mudah-mudahan. Pak Didi, untuk berikutnya, kemarin kan Bapak sudah mempelajari modul 3.1 ya, Pak. Sekarang kita ke modul 3.1 dulu. Nah, kemudian Bapak sudah menerapkan tentunya aksi nyata yang Bapak lakukan tersebut di sekolah. Ya. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, kalau modul 3.1 kan terkait pengambilan keputusan ya, Pak, betul, ya. Bu. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, hal apa yang mempengaruhi
proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Iya, biasanya kan kita yang saya alami sendiri yaitu pada hal dilema etika, di mana benar melawan benar, sehingga kita dalam menentukan keputusan Bu harus memikirkan secara matang, dan juga kita berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat untuk mengambil keputusan terhadap si murid, sehingga murid itu tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada sebelah pihak yang dirugikan, karena dilema etika di mana benar lawan benar, Bu, seperti itu. Iya, kemudian dari apa yang Bapak sampaikan ya Pak ya, menurut Bapak sendiri adakah yang masih perlu Bapak kembangkan atau perlu dievaluasi lagi? Iya Bu, ada. Ketika kita mengambil suatu keputusan, kadang-kadang kita itu ada satu opsi di luar yang kita sepakati muncul. Nah, ini perlu kita pertimbangkan, seperti yang dimana ketika di modul 3.1 itu saya mempelajari opsi trilema. Nah, seperti itu. Itu yang harus kedepannya kita pertimbangkan. Ya, baik sekali Pak Didik ya. Yeah. Kemudian apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang Bapak ambil? Ya itu tadi Bu, keputusan yang saya ambil mempertimbangkan beberapa faktor melalui musyawarah, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga bahkan orang tua murid jika diperlukan, sehingga keputusan tersebut nantinya berhasil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ya, jadi semuanya dilibatkan ya Pak? Iya, dilibatkan. Ya. Adakah pengalaman yang terjadi Pak? Baik itu dalam waktu dekat ini ataupun sebelum Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Iya, ada Bu. Ini ada beberapa, satu murid yang dia itu bolos sekolah. Kalau menurut peraturan dia itu sebenarnya kalau sudah tidak masuk sampai 1 minggu atau beberapa hari itu dikeluarkan dari sekolah. Tapi kan kita mencari penyebabnya apa, kita telusuri berkunjung, sehingga ternyata murid itu kan keterbatasan alat transportasi yang jauh, dan itu kita sudah lakukan dengan kepala sekolah dan menemukan ini alternatif gitu Bu. Itu Bu yang kemarin ditemukan. Kemudian dari apa yang terjadi itu sehingga kan tadi Bapak sebutkan sudah menghasilkan keputusan dengan sekolah Menurut Bapak apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya. Beberapa sudah masuk Bu di ini 9 langkah pengambilan keputusan sudah ada, sehingga keputusan itu menurut kami sudah sesuai, sehingga nantinya terbukti anak tersebut saling ibaratnya tidak ada yang dirugikan tadi Bu, gitu. Jadi keputusan tersebut berpihak pada murid, betul. Itu Bu. Kemudian Pak, dari hal yang menurut Bapak tadi yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan tersebut, apa Pak? Ini Bu, kita yang perlu kita evaluasi ya, perlu dikembangkan, yaitu kita melakukan ini Bu, refleksi setelah mengambil keputusan. Apakah keputusan itu setelah berjalan itu betul-betul berdampak pada murid atau tidak? Ini yang perlu nanti kita dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru perlu ditingkatkan lagi Bu, karena refleksi penting untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Ya, baik sekali Pak Didi, apa yang menjadi bahan yang untuk dikembangkan dan dievaluasi ya Pak. Ya, semoga nantinya pengambilan keputusannya tentunya berpihak pada murid. Iya, ya, amin. Ya. Kemudian Pak, saat Bapak mengikuti ini ya Pak, program guru penggerak ini Pak, kita ke program yang berdampak pada murid yang sudah Bapak pelajari di modul 3.3. Nah, apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Alhamdulillah sudah Bu. Saya membuat program ini, Segar Seni Senam Bugar Sehat Jasmani dan Rohani. Tujuannya apa ya? Dengan ini program ini
sangat berdampak pada murid, terutama kita membutuhkan kesehatan itu Bu. Itu. Oh, jadi tujuan dari program yang Bapak rancang dalam kaitannya terhadap murid itu bisa Bapak sebutkan, serta indikator ketercapaian tujuannya itu apa? Ya, jadi tujuan dari program ini mempersiapkan murid sehingga dia siap secara jasmani maupun rohani ketika sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga mindfulness siswa tersebut tercipta Bu. Biasanya anak-anak kan datang itu ya keadaan lesu baru jadi kurang semangat. Dengan adanya program ini, senam kesehatan ini aktif, anak-anak lebih aktif, sehingga ketika masuk kelas mereka dalam keadaan mindfulness. Ya, baik sekali ya Pak untuk tujuan yang program yang Bapak rancang. Kemudian dari keseluruhan proses program yang Bapak rancang tadi, apakah sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Alhamdulillah, setelah saya melakukan program ini dirancang, itu sangat sesuai Bu. Karena dimanapun siswa tersebut baik dari kelas 1 maupun kelas 6 dengan adanya kegiatan ini tujuan itu pasti tercapai. Nanti indikatornya juga ketika masuk kelas mereka sudah siap menerima pelajaran, dan di sini ada ini Bu, komunikasi antara kelas atas dan kelas bawah, sehingga berkumpul mereka mengakrabkan itu Bu. Itu yang tujuan yang selanjutnya Bu. Sosial, interaksi sosial. Ya, baik sekali ya Pak tujuan tambahannya ini. Kemudian dari program tersebut Pak, dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah Bapak buat? Jelas Bu, dukungan yang pertama yaitu dari pimpinan saya, kepala sekolah. Tanpa izin dari beliau juga kita akan merasa kesulitan Bu menerapkan program ini. Kedua, rekan guru, rekan sejawat untuk saling mensupport ketika program ini terlaksana, dan tentunya juga murid Bu. Kemudian dari program yang sudah Bapak buat tadi, apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan rancangan program yang sudah Bapak buat? Tantangannya yaitu ini Bu, yang diperlukan adalah kadang-kadang siswa itu di antara kelas atas dan kelas bawah kan pengalaman mereka berbeda-beda. Jadi ketika kita melatih kepemimpinan siswa itu harus sedikit ada dorongan supaya mereka bisa memimpin program Segar Seni tiap harinya. Kan itu bergiliran Bu tiap kelas. Jadi ada yang memimpin di depan gitu loh Bu. Jadi itu kendalanya, yang tantangan yang kedepannya seperti itu Bu. Dari tantangan tersebut, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapinya? Saya melakukan komunikasi, musyawarah, diskusi dengan berbagai lini kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga membaur di situ anak-anak, sehingga nanti mereka menunjuk perwakilan tiap kelas masing-masing dalam memimpin program Segar Seni ini Bu. Jadi bergantian nanti seperti itu. Ya, baik sekali ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, kita flashback ke belakang ya Pak, terkait dengan implementasi dari rencana di Lokakarya yang kemarin Pak, di Lokakarya 3 terkait perkembangan komunitas praktisi. Di situ kan Bapak merencanakan berbagi praktek baik dengan komunitas praktisi. Bapak di sekolah sudah merintis komunitas praktisi kan ya, kemarin yang sudah Bapak ceritakan kepada saya. Bagaimana Pak peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Alhamdulillah sangat mendukung ya Bu ya. Dengan adanya komunitas ini, kegiatan pembelajaran kita juga bisa saling sharing, sehingga dari komunitas ini nanti tercipta budaya positif, sehingga pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kita saling tukar pendapat di sana dalam proses perbaikan pembelajaran, dan juga nanti arahnya ini tentunya setelah kita saling berkolaborasi menuju pada tercapainya visi misi sekolah Bu. Ya, luar biasa ini Pak Didi. Kemudian apa saja ini Pak perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Kebetulan komunitas praktisi saya itu kan berbagai
kalangan kita dari guru asli di SDN 3 Watukobo ini, dan juga ada relawan dari program Banyuwangi Cerdas atau Banyuwangi Mengajar, dan tergabung dalam suatu komunitas tadi Bu, komunitas praktisi keluarga SDN 3 Watukobo, dan juga yang aktif di SDN 3 Watukobo ini bersatu Bu. Di sana hal yang menarik ini, tiap angkatan itu silih berganti, tapi mereka saling mendukung demi kemajuan visi dan misi SDN 3 Watukobo ini Bu. Itu yang saya dapatkan Bu, hal yang menyenangkan. Oh ya, baik sekali ya Pak. Terkait perubahan, kalau misalkan Bapak sudah merasakan perubahan tersebut, mungkin nanti keberlanjutan dari komunitas praktisi ini juga akan berdampak untuk pembelajaran Bapak ke depannya. Iya, Bu. Selanjutnya Pak, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai? Tentunya tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita fokus pada visi dan misi sekolah demi tercapainya kemajuan SDN 3 Watukobo ini Bu, sehingga nantinya SDN 3 Watukobo ini bisa menciptakan alumnus atau siswa-siswi yang berkarakter baik dan berkualitas tentunya Bu. Baik, dari apa yang Bapak rencanakan tadi Pak, apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama? Dukungannya yang pertama kepala sekolah, yang kedua tentunya rekan guru atau rekan kerja, yang ketiga selanjutnya adalah orang tua murid, komite sekolah juga bisa Bu, dan juga tentunya murid, karena ini tadi merupakan bagian dari aset yang kita dapatkan di modul 3.2 Bu, seperti itu. Ya Pak, luar biasa sekali ya Pak, terkait aktivitas komunitas praktisi di sekolah Pak Didi. Semoga nanti Pak komunitas praktisi setelah program ini selesai senantiasa memberikan dampak yang positif bagi peserta didik, lingkungan sekitar, dan juga khususnya untuk SD Negeri 3 Watukobo ini. Amin. Terima kasih Bu Ima. Iya. Selanjutnya Pak, kemarin kan Bapak untuk ini setelah Lokakarya 4, jenengan kan ada tugas nih Pak untuk membimbing rekan sejawat untuk kegiatan supervisi akademik. Iya Bu, betul. Jadi Bapak sebagai supervisor ya Pak, sebagai coach di sini membimbing rekan sejawat mulai dari penyusunan RPP dan juga Bapak dampingi saat observasi pembelajaran. Betul. Baiklah, coba bisa Bapak sampaikan tujuan percakapan bersama rekan sejawat yang sudah Bapak lalui. Kemudian Bapak sampaikan juga hasil analisis data observasi pembelajaran bersama rekan sejawat kemarin. Tentunya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan yaitu kemarin kita ini murid bisa mengetahui pengetahuan yang baik dan mendapatkan perilaku yang baik, serta ada hal-hal yang perlu dikuasai siswa Bu. Seperti itu Bu. Selanjutnya Bu, setelah saya observasi, analisis yang saya dapatkan yaitu rekan saya, guru yang saya observasi sudah berhasil dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Discovery learning juga ada di sana, terus keterampilan dalam membuka, mengisi dan menutup pelajaran juga ada, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Namun di tujuan itu perlu ada penekanan lagi, dan juga pada ini Bu, ketika merefleksi hasil pembelajaran yang menurut saya perlu ditingkatkan, dan juga ini di pembukaan tadi, di kegiatan pembukaan itu perlu adanya ini kehadiran penuh yang perlu dipertegas lagi. Itu menurut saya Bu, hasil analisis saya. Ya, baik sekali Pak, untuk hasil observasinya berarti sudah dilaksanakan ya Pak sebelumnya. Kemudian ini untuk tahap supervisi akademik kurang satu nih Pak, yaitu tahapan pasca observasi. Bu, betul. Bagaimana untuk rekan Pak Didi, sudah siap ya? Siap Pak dengan
dengan siapa kemarin? Bu Maya. Alhamdulillah Bu Maya hari ini sudah siap Bu, dan siap mengikuti kegiatan pasca observasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya sudah Bapak informasikan ya ke Bu Maya bahwa saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu Pak Didik dengan Bu Maya, kemudian saya nanti yang mendampingi seperti itu. Nggih. Sudah siap Bu, sudah saya konfirmasi juga hari ini hadir. Baiklah, mungkin bisa segera dilakukan ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bu Maya, tujuan percakapan kita hari ini kan kita sudah kemarin melaksanakan pra observasi, selanjutnya yaitu observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Dari kegiatan ini nanti akan membicarakan tentang bagaimana Bu Maya merefleksikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, dan juga nanti ada tindak lanjut serta pengembangan diri yang akan saya tanyakan ke Bu Maya tentang langkah ke depannya. Baiklah Bu Maya, setelah kita kemarin melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran yang telah dilakukan, yang dilaksanakan oleh Bu Maya, kira-kira apa nih refleksi yang Ibu Maya dapatkan dari praktek pembelajaran yang telah Bu Maya terapkan kemarin? Oke. Menurut saya setelah saya melakukan pembelajaran kemarin di kelas, saya rasa ada proses pembelajaran menjadi lebih efektif, kemudian maksimal juga ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian anak-anak pun lebih aktif dan sangat antusias untuk mengikuti pelajaran. Juga anak-anak juga aktif untuk bertanya juga, Pak. Iya. Baik Bu Maya, rata-rata hampir tercapai ya yang Ibu Maya refleksikan tadi. Selanjutnya nih, kalau boleh tahu dari angka 1 sampai 10, Bu Maya kalau dari hasil refleksi yang telah disampaikan ada di posisi berapa? Saya rasa ada di posisi 8. Cukup bagus ya Bu Maya ya. Oleh karena itu, apa tindak lanjut yang Ibu Maya akan terapkan untuk meningkatkan ke tahap berikutnya Bu Maya? Untuk tindak lanjut yang akan saya terapkan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif pada setiap pembelajaran. Kemudian meningkatkan kreativitas pada setiap siswa di tiap pembelajaran, kemudian juga menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran yang bervariatif tentunya. Iya, terima kasih Bu Maya ya. Saya akan menyampaikan, mohon izin, hasil observasi yang kemarin saya lakukan ya Bu Maya ya. Bu Maya, pembelajaran yang kemarin saya observasi sudah cukup bagus. Juga ada baik dari diferensiasi proses, produk juga sudah ada, dan ini namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan, seperti nanti bisa menyampaikan tujuan pembelajaran lebih mendetail, terus mengecek kehadiran siswa ya Bu Maya ya, dan juga nanti dalam penutup refleksi nanti juga bisa lebih dijabarkan untuk meningkatkan rasa kepemilikan siswa untuk pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bu Maya. Ya. Tapi sejauh ini menurut saya pembelajaran Bu Maya sudah bagus, sudah discovery learning juga ada, keterampilan dari membuka, menutup pelajaran juga sudah bagus, dan juga Bu Maya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di kegiatan observasi kemarin. Baik Bu Maya, saya akan menyampaikan, kira-kira tadi kan sudah tindak lanjutnya ingin meningkatkan kan ya, kira-kira rencana pengembangan diri apa yang akan Bu Maya terapkan, terutama di aktivitas pengembangan Bu Maya? Oke, untuk aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan ke depannya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efektif. Tujuannya itu untuk terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Kemudian untuk
ukuran keberhasilan yaitu kegiatan belajar mengajar akan menjadi menyenangkan. Kemudian ada juga pendukung yaitu media, alat peraga, kemudian ada juga lembar soal. Kemudian strategi pembelajaran karena tiap siswa itu metodenya itu bisa berbeda-beda Pak, tergantung gaya belajarnya. Untuk waktunya yang digunakan yaitu sepanjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada sosialisasi rekan sejawat. Tujuannya untuk berbagi praktik baik di sekolah bersama guru-guru. Kemudian hasilnya untuk hasil sosialisasi diterapkan kepada guru. Kemudian pendukungnya ada kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya. Untuk waktu akhir bulan Oktober 2023. Kemudian yang terakhir melaksanakan aktivitas pembelajaran menggunakan strategi dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Tujuannya untuk terlaksananya pembelajaran sesuai strategi dan metode yang memenuhi kebutuhan siswa. Ukuran keberhasilannya memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara siswa, terus memberikan umpan balik konstruktif serta membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang mendalam. Pendukungnya juga media, alat peraga, dan strategi metode pembelajaran. Waktunya sepanjang kegiatan belajar mengajar. Iya. Baik Bu Maya ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Maya mulai dari aktivitas pengembangan diri ini, juga tujuan yang hendak dicapai, ukuran, pendukung, dan waktu yang sangat terperinci. Semoga nanti kedepannya bisa meningkatkan pembelajaran dari tadi 8 bisa 9 bahkan 10 ya Bu Maya ya. Baiklah Bu Maya, semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana nanti kedepannya. Ya, sehingga pembelajaran nanti lebih berhasil ya, ditingkatkan sesuai dengan keinginan Bu Maya tadi meningkat. Semoga nanti saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Maya. Iya, sama-sama. Iya, semoga nanti kita bisa bertemu dalam praktik-praktik baik lagi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Bu Maya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Pak Didi, itu tadi proses ini ya, supervisi akademik akhirnya sudah selesai terlampaui semua ya Pak ya. Dari awal kemarin itu sudah melakukan kegiatan praobservasi serta observasi pembelajaran bersama Ibu Maya tentunya. Kemudian untuk hari ini bersamaan dengan kegiatan PI 5 sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi Pak dengan Bu Maya, bagaimana ini perasaan Pak Didi? Ya, saya sangat senang dan antusias sekali Bu, karena bisa saling sharing, membersamai rekan sejawat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga nanti proses pembelajaran itu bisa meningkat dengan berjalan dengan baik Bu. Ya, baik sekali Pak ya, semoga harapan Pak Didi itu bisa terlaksana. Amin, amin. Ya, Pak Didi, tak terasa Pak ini sudah menuju akhir dari kegiatan pendampingan kita hari ini. Sebelum itu kita berefleksi terlebih dahulu ya Pak. Pak Didi, setelah nantinya Pak Didi selesai menjalani program pendidikan guru penggerak ini, hal apa yang menurut Bapak paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah Bapak praktekkan? Saya dari mengikuti awal guru penggerak ini dan sampai saat ini banyak sekali Bu hal yang saya dapatkan, terutama pada praktek coaching yang itu sangat bermanfaat sekali karena kita bisa memberdayakan rekan sejawat kita untuk mencari solusinya sehingga mereka bisa melaksanakan solusi tersebut dengan baik itu Bu. Ya. Kemudian materi apa nih Pak yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lagi lebih dalam? Saya rasa ini Bu, penerapan segitiga restitusi, karena saya ingin penerapan itu lebih maksimal
sehingga berdampak positif pada murid, Bu. Karena dengan adanya segitiga restitusi, kita bisa menerapkan baik di murid maupun di hal-hal yang lain, Bu. Seperti itu yang ingin saya perdalam. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya, berarti Bapak ingin memperdalam terkait penerapan segitiga restitusi. Iya, Bu. Apa ini Pak rencananya untuk Bapak akan lakukan dalam hal penerapan segitiga restitusi ke depannya? Biasanya akan saya terapkan ketika di kelas mesti ada suatu terjadi misal hal-hal yang kurang berkenan, terjadi kenakalan atau kasus-kasus siswa, akan saya terapkan menggunakan segitiga restitusi, Bu. Karena segitiga restitusi tersebut bisa mengembalikan siswa kepada kodrat yang sebenarnya, sehingga nanti setelah kita terapkan segitiga restitusi, karakter siswa bisa menjadi lebih baik, Bu. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Kapan nih Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Secepatnya, Bu, ketika kita melakukan pembelajaran, ketika ada hal-hal kasus atau yang dialami siswa, kita langsung menerapkan segitiga restitusi tersebut, Bu. Ya, baik sekali nggih Pak nggih. Kemudian dari pendampingan kita hari ini nih Pak, adakah hal-hal tambahan yang Bapak butuhkan selama pendampingan tadi? Saya tetap ingin Bu Soim juga terus memberikan informasi saya tentang materi-materi yang juga belum paham, dan juga bisa nantinya sebelum PI 6 atau PI yang selanjutnya, Bu Ima bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penerapan PI berikutnya, Bu. Ya, kemudian Pak, adakah hal-hal tambahan yang Bapak butuhkan untuk pendampingan berikutnya? Mungkin ini, Bu Ima bisa membersamai saya di pendampingan berikutnya dan memberikan arahan serta motivasi kepada saya, sehingga saya bisa melaksanakan pendampingan berikutnya dengan lebih baik lagi, Bu. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Pak kegiatan pendampingan individu 5 kita hari ini. Namun sebelum saya tutup Pak, izinkan saya untuk menyampaikan untuk persiapan Bapak ke depannya nih Pak, karena ada beberapa hal yang Bapak persiapkan nih Pak. Jadi ini saya ingin mengingatkan nih Pak terhadap Bapak untuk mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu umpan balik 360 derajat. Jadi nanti seperti di PI sebelumnya ya Pak, kalau tidak salah di PI 3 ya, ataupun di PI 2 kayaknya Pak. Kan Bapak itu kan ini ya mendownload untuk lembar umpan balik 360 derajat, nanti Bapak sebarkan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid. Nah, jadi Bapak sebarkan survei tersebut kepada yang saya sebutkan tadi, juga perwakilan murid ya Pak. Untuk muridnya itu perwakilannya 5 orang saja, rekan sejawatnya juga 5 orang. Kemudian Bapak juga mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Selain itu Bapak membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Kemudian hasil refleksi ini nantinya Bapak unggah di LMS pada bagian pendampingan individu ke-6 Pak. Jadi sebelum pendampingan individu ke-6 Bapak harus sudah menyelesaikan tahapan ini nggih Pak nggih. Kemudian Pak, saya ingatkan kembali juga bahwa untuk aksinya 3.2 berkaitan dengan aset, jadi Bapak kan diminta untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, ataupun bisa Bapak mengundang tokoh setempat. Ya Pak nggih. Jadi nanti itu semua dilibatkan dalam diskusi tersebut. Nanti jangan lupa Bapak buatkan notulen hasil dari diskusi yang sudah dilakukan serta mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan tersebut.
Sehingga nanti mempermudah Bapak untuk membuat aksi nyata modul 3.2. Iya, siap. Bagaimana Pak untuk apa yang saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah cukup jelas Bu, sehingga nanti kedepannya ke PU berikutnya saya bisa mempersiapkan sejak dini dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu Bu. Oke. Baiklah Pak, kalau Bapak sudah jelas, berarti sudah selesai nggih Pak nggih untuk pendampingan individu 5 kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk kita melakukan pendampingan individu 5 ini. Saya tunggu lagi ya Pak ya cerita-cerita praktek baiknya nih terkait pembelajaran yang sudah Bapak terima di program guru penggerak dan Bapak terapkan di sekolah. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya juga terima kasih banyak sudah Bu Ima mendampingi saya sehingga saya nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Ya Pak, terima kasih kembali. Sampai jumpa ya Pak besok ini 1 minggu ke depan kita akan lokakarya kelima ya Pak nggih. Setelah itu nanti bertemu saya kembali Pak di pendampingan individu Amin nggih Bu, siap. Nggih. Apabila tadi selama pendampingan saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf nggih Pak nggih. Nggih, saya juga Bu, sama-sama Bu. Nggih, baiklah, saya akhiri Pak Didik untuk pendampingan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.